Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berjudul motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Yofi Reta Gustia dengan NPM 2414071067, kelas Step A. Jadi yang pertama itu ada motor bakar 4 tak bensin. Jadi, motor bakar 4 tak bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam yang bekerja melalui 4 langkah utama, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang untuk menghasilkan tenaga. Pada langkah hisap, campuran udara dan bahan bakar bensin masuk ke ruang bakar melalui katup masuk. Kemudian, pada langkah kompresi, piston menekan campuran tersebut agar padat dan siap dibakar. Selanjutnya, pada langkah usaha, busi memercikan api yang membakar campuran udara dan bensin, sehingga terjadi ledakan yang mendorong piston ke bawah dan menghasilkan tenaga mekanik. Yang terakhir, pada langkah buang, gas hasil pembakaran dikeluarkan melalui katup buang. Proses 4 langkah ini terjadi secara berulang dengan efisiensi tinggi, menjadikan motor 4 tak bensin lebih hemat bahan bakar, ramah lingkungan, dan memiliki umur pakai yang lebih lama dibandingkan motor 2 tak. Selanjutnya ada ciri-ciri motor bakar 4 tak bensin. Jadi motor ini menggunakan bahan bakar bensin dan sistem pengapian dengan busi untuk membakar campuran udara dan bensin di dalam ruang bakar. Proses kerjanya terdiri dari 4 langkah, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang yang terjadi dalam 2 putaran poros engkol. Pada langkah hisap, campuran udara dan bensin masuk ke silinder. Pada langkah kompresi, campuran tersebut ditekan. Pada langkah usaha, busi memercikan api sehingga terjadi pembakaran. Dan pada saat langkah buang, gas sisa pembakaran dikeluarkan. Mesin 4 tak bensin memiliki suara yang halus, getaran rendah, akselerasi cepat, namun torsi lebih kecil dan efisiensi bahan bakar sedikit lebih rendah dibandingkan mesin diesel. Selanjutnya ada kelebihan motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama, pembakarannya lebih sempurna karena proses isap, kompresi, usaha, dan buang terjadi secara terpisah dan teratur. Campuran udara dan bensin terbakar lebih sempurna sehingga gas buangnya lebih bersih. Yang kedua, hemat bahan bakar. Jadi, setiap langkah pembakaran berlangsung secara efisien, sehingga konsumsi bensin lebih irit dibandingkan motor bakar 2 tak yang membuang sebagian bahan bakar bersama gas buang. Yang ketiga, mesin lebih awet dan tahan lama. Jadi, sistem pelumasan lebih baik karena oli tidak ikut terbakar, sehingga komponen seperti piston dan silinder lebih tahan aus. Yang terakhir itu suara mesin lebih halus dan getaran lebih kecil. Kenapa? Karena setiap siklus menghasilkan tenaga yang lebih stabil. Suara mesin tidak kasar dan nyaman digunakan. Selanjutnya ada kekurangan dari motor bakar 4 tak bensin. Yang pertama itu konstruksinya lebih rumit karena memiliki lebih banyak komponen seperti katup masuk dan katup buang, sistem pelumasan, serta mekanisme penggerak katup yang kompleks. Yang kedua itu biaya perawatannya lebih mahal karena banyak komponen bergerak, perawatannya membutuhkan waktu, biaya, dan ketelitian lebih tinggi. Yang ketiga itu adalah konstruksi lebih rumit. Kenapa? Karena memiliki lebih banyak komponen seperti katup masuk
dan buang, sistem pelumasan, serta mekanisme penggerak katup yang kompleks. Selanjutnya itu adalah biaya perawatan yang lebih mahal karena banyak komponen bergerak, perawatannya membutuhkan waktu, biaya, dan ketelitian yang lebih tinggi. Selanjutnya itu ada rumus. Jadi rumus efisiensi termal atau Otto. Jadi rumusnya itu adalah eta Otto sama dengan 1 - 1 per R min 1. Keterangannya itu R sama dengan rasio kompresi atau Vmax per Vmin. Dan rasio spesifik panas Cp per Cv untuk bensin kurang lebih 1,4. Contoh perhitungannya, jika rasio kompresi R sama dengan 8, maka eta auto sama dengan 1 - 1 8 pangkat 1,4 min 1 sama dengan 1 - 1 per 8 pangkat 0 min 4. Jadi langkah perhitungannya itu 8 pangkat 0,4 sama dengan 2,297, 1/2,297 sama dengan 0,435. Jadi, eta O2-nya sama dengan 1 - 0,435 sama dengan 0,565. Jadi, hasilnya itu 56,5% efisiensi thermal teoritis. Selanjutnya itu adalah motor bakar 4 tak diesel. Jadi, motor bakar 4 tak diesel itu adalah jenis mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine yang bekerja dengan prinsip 4 langkah piston dalam satu siklus kerjanya, yaitu langkah hisap, kompresi, usaha, dan buang. Namun, menggunakan bahan bakar solar atau diesel dan tidak memerlukan busi sebagai pematik api karena pembakaran terjadi akibat panas hasil kompresi udara yang sangat tinggi di dalam ruang bakar. Pada motor diesel 4 tak, udara murni terlebih dahulu diisap ke dalam silinder dan dikompresi hingga mencapai tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Kemudian bahan bakar solar disemprotkan melalui injektor sehingga langsung terbakar karena suhu udara di dalam silinder terlalu panas. Proses pembakaran ini menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah untuk memutar poros engkol yang selanjutnya digunakan untuk menggerakkan kendaraan atau mesin lainnya. Selanjutnya ada ciri-ciri motor bakar 4 tak diesel. Jadi, ciri-cirinya itu motor ini menggunakan bahan bakar solar atau diesel dan tidak memerlukan busi karena pembakaran terjadi akibat tekanan dan suhu tinggi hasil dari langkah kompresi. Udara saja yang dihisap ke dalam silinder pada langkah hisap, kemudian dikompresi kuat sehingga sangat panas pada langkah kompresi. Pada langkah usaha, bahan bakar diesel disemprotkan ke ruang bakar dan langsung terbakar karena suhu udara yang tinggi, menghasilkan tenaga untuk mendorong piston. Pada langkah buang, gas sisa pembakaran dikeluarkan melalui katup buang. Mesin 4 tak diesel umumnya memiliki torsi yang besar, efisiensi bahan bakar yang tinggi, suara lebih keras, dan konstruksi yang lebih kuat dibanding motor bakar bensin. Selanjutnya, terdapat kelebihan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama, efisiensi bahan bakar yang tinggi. Jadi, motor diesel lebih hemat dibandingkan mesin bensin karena memiliki rasio kompresi lebih tinggi, sehingga mampu memanfaatkan energi panas hasil pembakaran secara maksimal. Yang kedua, torsi besar pada putaran rendah. Jadi, mesin diesel ini menghasilkan tenaga dorong atau torsi yang besar, bahkan pada putaran mesin rendah, sehingga sangat cocok untuk kendaraan berat seperti truk, bus, dan alat berat. Yang ketiga, tidak membutuhkan busi. Jadi, pembakaran terjadi karena panas hasil kompresi udara, bukan dari percikan busi, sehingga sistem pengapiannya lebih sederhana dan tidak membutuhkan perawatan busi. Yang terakhir itu ada konstruksi mesin lebih kuat dan awet. Karena tekanan kompresi yang sangat tinggi, komponen mesin seperti piston, blok silinder, dan kepala silinder dibuat lebih kokoh, membuatnya lebih tahan lama.
Selanjutnya itu terdapat kekurangan motor bakar 4 tak diesel. Yang pertama itu bobot mesinnya lebih besar dan berat. Karena konstruksinya harus kuat untuk menahan tekanan tinggi, mesin diesel biasanya lebih berat dan berukuran lebih besar dibandingkan motor bakar bensin dengan daya yang sama. Yang kedua, harga awal dan biaya perawatannya tuh lebih mahal karena komponen mesin yang sangat kuat serta sistem injeksi bahan bakar bertekanan tinggi membuat biaya produksi dan perawatannya lebih tinggi. Yang ketiga itu suara mesin lebih keras dan bergetar. Karena proses pembakarannya pada tekanan tinggi menimbulkan suara ketukan khas atau diesel knock dan getaran yang lebih terasa dibandingkan motor bensin. Yang terakhir itu akselerasi lebih hemat, karena karakteristik tenaga diesel lebih fokus pada torsi daripada kecepatan, akselerasinya lebih lambat dibandingkan mesin bensin. Selanjutnya ada persamaannya. Jadi keduanya itu sama-sama motor 4 tak. Artinya dalam satu langkah kerja terdapat 4 piston, yaitu satu langkah hisap atau intake stroke, yaitu campuran udara dan bahan bakar tergantung jenisnya masuk ke silinder. Yang kedua itu langkah kompresi atau compression stroke, yaitu piston menekan campuran di dalam silinder. Yang ketiga itu adalah langkah usaha atau power stroke, yaitu terjadi pembakaran yang mendorong piston ke bawah. Yang terakhir itu langkah buang atau exhaust stroke, yaitu gas sisa pembakarannya dikeluarkan dari silinder. Selanjutnya terdapat perbedaan, jadi motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel itu memiliki beberapa perbedaan utama. Motor bensin menggunakan bahan bakar bensin dan proses pembakarannya terjadi karena percikan bunga api dari busi. Sedangkan motor bakar diesel menggunakan bahan baku solar dan pembakaran terjadi akibat tekanan dan suhu tinggi tanpa busi. Rasio kompresi motor bensin itu tuh lebih rendah, sekitar 8 dibanding 1 hingga 12 dibanding 1. Sedangkan pada motor diesel itu lebih tinggi, yaitu sekitar 14 dibanding 1 hingga 22 dibanding 1. Jadi motor bensin itu menghasilkan suara mesin yang lebih halus dan cocok untuk kendaraan ringan dengan putaran yang tinggi. Sementara motor diesel itu menghasilkan torsi yang lebih besar, namun suaranya lebih kasar, sehingga lebih sesuai untuk kendaraan berat atau komersial. Dari segi efisiensi, motor diesel itu lebih irit bahan bakar karena efisiensi termalnya lebih tinggi. Tetapi biaya perawatannya cenderung lebih mahal dibandingkan motor bensin. Selanjutnya ada rumus kapasitas silinder atau volume. Jadi rumusnya itu adalah VS sama dengan Pi per 4 dikali D kuadrat dikali S dikali N. Jadi VS-nya itu adalah kapasitas silinder atau cc, D-nya itu diameter silinder atau cm atau mm, S-nya itu adalah langkah piston atau sentimeter atau milimeter, N-nya itu adalah jumlah silinder. Selanjutnya adalah contoh perhitungannya. Jadi, soalnya mesin 4 silinder diameternya 8 cm, S-nya itu 7 cm. Jadi, hitunglah kapasitas silinder. Rumusnya itu adalah VS sama dengan 0,7854 dikali D kuadrat dikali S dikali N. Perhitungannya VS sama dengan 0,7854 dikali 8 kuadrat dikali 7 dikali 4 dan hasilnya itu adalah 1408 cc. Terdapat yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulannya itu motor bakar 4 tak bensin dan motor bakar 4 tak diesel itu sama-sama bekerja berdasarkan 4 langkah utama, yaitu hisap, kompresi, usaha, dan buang untuk menghasilkan tenaga. Namun memiliki perbedaan pada cara pembakarannya dan jenis bahan bakarnya. Motor bakar 4 tak bensin menggunakan campuran udara dan bensin yang dibakar dengan percikan api dari busi. Sedangkan motor bakar 4 tak diesel itu hanya menghisap udara. Lalu bahan bakar solar disemprotkan dan terbakar akibat tekanan serta suhu tinggi tanpa bantuan busi.
Motor bensin cenderung lebih halus, ringan, dan cocok untuk kendaraan ringan, sedangkan motor diesel lebih kuat, hemat bahan bakar, dan ideal untuk kendaraan berat atau kerja keras. Jadi cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Motor Bakar Dua Tak Bensin. Sebelum memulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yofi Reta Gustia dengan NPM 2414071067 dari kelas TEP A. Jadi, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian dari motor bakar dua tak bensin. Jadi, motor bakar dua tak bensin adalah jenis mesin pembakaran dalam yang melakukan satu siklus kerja lengkap, mulai dari langkah hisap, kompresi, pembakaran, hingga pembuangan. Jadi, motor bakar dua tak bensin hanya terdapat dua langkah, yaitu piston atau satu putaran poros engkol. Mesin ini menggunakan bahan bakar bensin yang umumnya dicampur dengan oli pelumas untuk melumasi komponen internal karena tidak memiliki sistem pelumasan terpisah seperti pada mesin 4 tak. Pada saat piston bergerak ke bawah setelah pembakaran, gas hasil pembakaran dikeluarkan melalui saluran buang. Sementara campuran udara dan bensin baru masuk ke ruang bakar melalui saluran bilas. Sehingga proses pemasukan dan pembuangan terjadi hampir bersamaan. Konstruksi motor dua tak relatif sederhana karena tidak memiliki katup, melainkan menggunakan port atau lubang saluran untuk mengatur keluar masuknya gas. Selanjutnya ada urutan proses kerja pada motor bakar dua tak bensin. Yang pertama ada langkah hisap. Jadi campuran udara dan bensin masuk ke ruang engkol melalui lubang masuk. Yang kedua ada langkah kompresi. Jadi piston naik menekan campuran di atas piston, sementara di bawah piston campuran baru masuk ke ruang engkol. Yang ketiga ada usaha saat piston mencapai TMA. Jadi TMA itu adalah titik mati atas, busi memercik api, terjadi pembakaran, dan piston terdorong ke bawah. Yang keempat ada langkah buang dan bilas. Jadi gas buang keluar melalui lubang buang. Lalu campuran baru masuk melalui lubang bilas untuk menggantikan gas sisa. Selanjutnya, pada motor dua tak bensin, langkah pertama, saat piston bergerak dari bawah ke atas, terjadi kompresi, campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar. Sementara di bawah piston atau ruang engkol masuk campuran baru. Langkah kedua, saat piston bergerak dari atas ke bawah, terjadi pembakaran atau langkah usaha, kemudian gas buang keluar dan campuran baru masuk menggantikan gas buang. Selanjutnya, ada urutan proses kerja. Yang pertama, mohon maaf, selanjutnya ada kelebihan. Yang pertama, ada tenaga lebih besar. Yang kedua, ada konstruksi sederhana. Yang ketiga, ada putaran mesin tinggi. Yang keempat, ada perawatan mudah dan murah. Yang kelima, ada dap- yang kelima, dapat digunakan dalam posisi miring.
Selanjutnya, terdapat pula kekurangan pada motor bakar dua tak bensin. Yang pertama, boros bahan bakar. Yang kedua, ada boros oli pelumas. Yang ketiga, eh, polusi tinggi. Yang keempat, umur mesin lebih pendek. Yang kelima, suara mesin lebih bising. Selanjutnya, terdapat komponen utama motor bakar dua tak bensin. Yang pertama, ada silinder dan kepala silinder. Jadi, silinder itu berfungsi sebagai ruang tempat piston bergerak naik turun untuk menghasilkan tenaga. Selanjutnya, kepala silinder berfungsi sebagai penutup ruang bakar, tempat busi dipasang, dan tempat terjadinya pembakaran campuran udara dan bahan bakar. Selanjutnya, ada piston dan cicin piston. Jadi, piston berfungsi untuk mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanik. Selanjutnya, cicin piston berfungsi untuk menjaga kerapatan antara piston dan dinding silinder agar tidak terjadi kebocoran kompresi. Selanjutnya, ada poros engkol atau crankshaft. Jadi, fungsinya adalah untuk mengubah gerakan naik turun atau bolak-balik piston menjadi gerakan putar yang kemudian diteruskan ke transmisi. Yang keempat ada ruang engkol atau crankshaft. Jadi pada mesin dua tak, ruang engkol berfungsi sebagai tempat masuknya campuran udara, bahan bakar, dan pelumas sebelum dialirkan ke ruang bakar. Yang kelima, ada busi atau spark plug berfungsi untuk menciptakan percikan api untuk membakar campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang bakar sehingga mesin hidup dan berjalan. Yang keenam, ada karburator. Jadi karburator bertugas mencampur bahan bakar atau besi atau mohon maaf atau bensin dengan udara dalam rasio yang tepat sebelum masuk ke dalam mesin. Fungsinya juga untuk mengatur jumlah campuran tersebut sesuai dengan kebutuhan mesin. Yang ketujuh ada port lubang masuk, bilas, dan buang. Pada mesin dua tak, port adalah saluran yang dilewati oleh gas. Jadi port masuk adalah tempat masuknya campuran bahan bakar dan udara ke ruang engkol. Selanjutnya ada port bilas atau transfer port. Jadi port bilas adalah saluran yang menghubungkan ruang engkol dengan ruang bakar. Tempat percampurannya gas dari ruang engkol dibilas ke ruang bakar. Selanjutnya ada port buang atau exhaust port. Jadi port buang adalah saluran keluarnya sisa gas pembakaran. Selanjutnya ada sistem pelumasan campur oli dan bensin. Jadi, pada mesin dua tak, sistem ini berfungsi untuk melumaskan komponen yang bergerak. Pelumasan dilakukan dengan mencampurkan oli khusus atau oli samping dengan bensin, sehingga oli akan ikut terbakar bersama bahan bakar. Jadi, yang terakhir ada sistem pendinginan udara atau cairan. Jadi, fungsinya sistem pendinginan adalah untuk mendinginkan mesin agar suhu tidak terlalu panas atau overheating yang dapat menyebabkan kerusakan. Pendinginan udara menggunakan sirip-sirip pada silinder untuk melepaskan panas ke udara. Sementara pendingin cairan menggunakan cairan atau yang disebut dengan coolant yang bersirkulasi untuk menyerap dan membuang panas. Selanjutnya, ada terdapat ciri-ciri motor dua tak bensin. Yang pertama, satu siklus kerja terjadi dalam satu putaran poros engkol. Selanjutnya yang kedua, menggunakan busi sebagai penyala. Yang ketiga, menggunakan port atau lubang, bukan katup. Yang keempat, oli dicampur dengan bensin sebagai pelumas. Yang kelima, tenaganya besar, tetapi boros bahan bakar dan menghasilkan asap yang lebih banyak. Selanjutnya, terdapat efisiensi dan emisi. Jadi, pada motor dua tak cenderung memiliki efisiensi termal rendah karena
Sebagian campuran ikut terbuang pada proses bilas. Selanjutnya menghasilkan emisi hidrokarbon atau HC dan partikulat lebih tinggi. Oleh sebab itu, banyak negara membatasi penggunaannya untuk kendaraan baru. Terdapat juga rumus yang pertama, volume silinder atau VS sama dengan Pi per 4 D kuadrat dikali L. Yang kedua ada rasio kompresi, epsilon sama dengan VS per VC per VC. Yang ketiga, terdapat tenaga indikator atau IP dengan rumus IP sama dengan PME dikali VS dikali NC per 2. Terdapat juga contoh soal untuk rasio kompresi. Jadi, diketahui diameter piston D sama dengan 66 mm dengan langkah piston atau L sama dengan 54 mm. Selanjutnya, volume ruang bakar atau VC sama dengan 25 cm kubik. Jadi yang ditanya adalah rasio kompresi. Jadi terdapat penyelesaiannya. Yang pertama adalah VS sama dengan Pi per 4 D kuadrat L sama dengan 3,1416 per 4 dikali 6 kuadrat dikali 5,4 cm kubik. Hasilnya ada 152,9 cm kubik. Epsilon sama dengan VS plus VC per VC sama dengan 152,9 plus 25 per 25. Hasilnya ada 7,1. Oke, jadi cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dapat dimengerti, bisa jadi pembelajaran untuk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Penyaluran Bahan Bakar Metode Bensin Injeksi, Bensin Karburator, Diesel atau Solar, Sistem Common Rail, dan Diesel Boost Pump. Sebelum saya memulai, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Yovireta Gustia dengan NPM 2414071067 dari TEP A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang eh, apa itu sistem penyaluran bahan bakar. Jadi, sistem penyaluran bahan bakar adalah rangkaian komponen pada kendaraan bermotor yang berfungsi untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki menuju ruang bakar mesin dengan tekanan dan jumlah yang sesuai agar proses pembakaran dapat berlangsung secara efisien dan optimal. Sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, seperti tangki bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan bahan bakar, pompa bahan bakar yang bertugas mengalirkan bahan bakar ke mesin, saringan bahan bakar untuk menyaring kotoran agar tidak masuk ke sistem, serta saluran bahan bakar yang menghubungkan semua komponen tersebut. Selain itu, terdapat juga alat pencabut, pengabut bahan bakar seperti karburator pada sistem konvensional dan injektor pada sistem modern yang mengatur pencampuran bahan bakar dengan udara sebelum dibakar di ruang bakar. Pada kendaraan modern, sistem ini sudah dilengkapi dengan teknologi injeksi bahan bakar elektronik atau EFI yang dikendalikan oleh Electronic Control Unit atau ECU untuk mengatur volume dan waktu penyemprotan bahan bakar berdasarkan kondisi mesin, suhu, serta beban kerja. Dengan sistem penyaluran bahan bakar yang baik, mesin dapat menghasilkan tenaga maksimal, bekerja lebih efisien, ramah lingkungan, dan memiliki tingkat emisi gas buang yang lebih rendah dibandingkan sistem lama. Selanjutnya, bensin injeksi adalah sistem
penyaluran bahan bakar pada mesin bensin yang bekerja dengan cara menyemprotkan bahan bakar langsung ke dalam ruang bakar, atau saluran masuk menggunakan injektor yang dikontrol secara elektronik. Sistem ini menggantikan fungsi karburator konvensional dengan teknologi yang lebih canggih, di mana jumlah dan waktu penyemprotan bahan bakar diatur oleh Electronic Control Unit atau ECU berdasarkan data dari sensor-sensor seperti sensor oksigen, suhu, tekanan udara, dan posisi trotli. Dengan pengaturan yang presisi ini, pembakaran menjadi lebih sempurna, tenaga mesin meningkat, emisi gas buang berkurang, serta konsumsi bahan bakar menjadi lebih hemat. Selain itu, sistem bensin injeksi juga memudahkan proses starter, terutama pada kondisi dingin dan meminimalkan perawatan karena tidak memerlukan penyetelan manual seperti pada karburator. Jadi, fungsi dari injeksi itu yang pertama, mengatur jumlah bahan bakar secara presisi atau yang disebut dengan sistem bensin injeksi mengontrol jumlah bahan bakar yang masuk ke ruang bakar dengan sangat akurat menggunakan sensor dan ECU. Hal ini membuat campuran udara dan bahan bakar menjadi seimbang sehingga pembakaran berlangsung efisien. Untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi bahan bakar. Karena jumlah bahan bakar yang disemprotkan disesuaikan dengan kebutuhan mesin, sistem injeksi dapat menghemat penggunaan bahan bakar dibandingkan sistem karburator yang bekerja secara mekanis. Untuk yang ketiga, meningkatkan tenaga dan performa mesin. Jadi, dengan pengaturan bahan bakar yang tepat, pembakaran menjadi lebih sempurna, sehingga tenaga yang dihasilkan lebih besar dan respon mesin lebih cepat. Yang keempat, memudahkan proses starter mesin. Jadi, sistem injeksi itu membuat mesin lebih mudah dinyalakan, baik dalam kondisi dingin maupun panas, karena bahan bakar disuplai sesuai kebutuhan tanpa harus mengatur syuk secara manual. Yang kelima, mengurangi emisi gas buang. Karena pembakaran yang sempurna menghasilkan sisa gas buang yang lebih bersih dan minim polusi, sehingga sistem ini lebih ramah lingkungan. Selanjutnya, yang keenam ada meminimalkan perawatan. Karena dikontrol secara elektronik dan tidak memiliki banyak komponen mekanis seperti karburator, sistem sistem bensin injeksi memerlukan perawatan yang lebih sedikit dan jarang mengalami penyetelan manual. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem injeksi. Yang pertama ada tangki bahan bakar yang berfungsi sebagai tempat menyimpan bensin sebelum disalurkan ke mesin. Yang kedua ada fuel pump atau pompa bahan bakar. Jadi fungsinya untuk memompa bensin dari tangki menuju injektor dengan tekanan yang tinggi. Yang ketiga ada filter atau saringan bahan bakar yang berfungsi untuk menyaring kotoran agar bensin yang masuk ke injektor bersih. Yang keempat ada injektor. Jadi injektor itu berfungsi sebagai alat penyemprot bahan bakar yang mengubah bensin menjadi kabut halus agar mudah bercampur dengan udara. Yang kelima ada throttling body yang berfungsi sebagai mengatur jumlah udara yang masuk ke mesin sesuai dengan bukaan pedal gas. Yang keenam ada sensor-sensor. Sensor-sensor tersebut seperti O2 sensor, MAP sensor, TPS, dan ECT sensor. Fungsinya untuk memberikan data ke ECU tentang kondisi mesin. Yang terakhir ada ECU atau Electronic Control Unit, yang berfungsi sebagai otak sistem injeksi yang mengatur waktu. Selanjutnya ada cara kerja sistem bensin injeksi. Yang pertama, ketika mesin dihidupkan, fuel pump mengirim bahan bakar bertekanan ke injektor. Yang kedua, sensor membaca kondisi mesin seperti suhu, kecepatan, beban, posisi throttle. Yang ketiga, ECU menghitung jumlah bensin yang dibutuhkan berdasarkan data sensor. Yang keempat, injektor menyemprotkan bensin ke saluran masuk atau langsung ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Yang kelima, campuran udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar, lalu terbakar oleh busi untuk menghasilkan tenaga.
Selanjutnya ada kelebihan dari sistem injeksi. Yang pertama, pembakaran lebih sempurna dan hemat bahan bakar. Yang kedua, emisi gas buang lebih ramah lingkungan. Yang ketiga, perawatannya lebih mudah dan tidak perlu sering disetel seperti karburator. Yang keempat, respon mesin lebih cepat dan stabil di berbagai kondisi. Yang kelima, pengendalian bahan bakar lebih presisi berkat sensor dan ECU. Ada pula kekurangan dari sistem injeksi. Yang pertama, komponen lebih mahal dan kompleks. Yang kedua, membutuhkan peralatan khusus untuk servis atau pengecekan. Yang terakhir, jika terjadi kerusakan pada sensor atau ECU, mesin bisa sulit dihidupkan. Hmm. Selanjutnya ada jenis sistem injeksi. Yang pertama adalah single point injector atau SPI, yaitu satu injektor menyemprotkan bahan bakar untuk semua silinder. Yang kedua ada multi point injector injection atau MPI. Jadi setiap silinder memiliki satu injektor sendiri. Yang terakhir ada direct injection atau GDI. Jadi injektor menyemprotkan bahan bakar langsung ke ruang bakar, meningkatkan efisiensi dan tenaga. Selanjutnya ada bensin karburator. Jadi, bensin karburator itu adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin bensin yang bekerja dengan cara menyampurkan udara dan bahan bakar di dalam karburator sebelum masuk ke ruang bakar. Pada sistem ini, bahan bakar dihisap dari mangkuk karburator melalui nozzle akibat perbedaan tekanan udara yang terjadi ketika udara mengalir melalui venturi. Campuran udara dan bahan bakar kemudian dialirkan ke ruang bakar untuk dibakar oleh percikan api dari busi. Sistem karburator bersifat mekanis dan tidak dikendalikan secara elektronik, sehingga pengaturannya dilakukan secara manual dengan skru penyetel campuran udara dan bahan bakar. Meskipun teknologi ini tergolong sederhana dan mudah diperbaiki, efisiensinya lebih rendah dibandingkan sistem injeksi karena campuran bahan bakar kurang presisi dan emisi gas buangnya lebih tinggi. Selanjutnya ada cara kerja dari karburator. Yang pertama, saat mesin dihidupkan, piston bergerak ke bawah menciptakan hisapan udara melalui venturi. Yang kedua, udara melewati venturi, kecepatannya meningkat dan tekanannya turun. Yang ketiga, tekanan rendah di venturi menyedot bensin dari mangkok pelampung melalui main jet. Untuk yang keempat, bensin bercampur dengan udara di venturi menjadi kabut halus. Yang kelima, campuran udara dan bahan bakar ini kemudian masuk ke ruang bakar, dikompresi, dan dibakar oleh busi. Yang keenam, ketiga gas dibuka ketika gas dibuka lebar, katup turtle membuka lebih besar sehingga udara dan bahan bakar yang masuk semakin banyak, menghasilkan tenaga mesin yang lebih besar. Selanjutnya ada komponen utama dari karburator. Yang pertama ada mangkok pelampung atau float chamber yang berfungsi menyimpan bensin sementara sebelum disalurkan ke venturi. Yang kedua ada pelampung dan jarum pelampung, fungsinya menjaga tinggi permukaan bensin agar tetap konstan. Yang ketiga ada venturi, fungsinya adalah saluran sempit yang mempercepat aliran udara dan menekan tekanan. Yang keempat ada nozzle atau main yang berfungsi sebagai tempat keluarnya bahan bakar ke aliran udara. Yang kelima ada throttle valve atau katup gas yang berfungsi mengatur jumlah udara dan bahan bakar yang masuk sesuai bukaan gas. Selanjutnya ada choke valve yang berfungsi sebagai memperkaya campuran bahan bakar saat mesin dihidupkan dalam keadaan dingin. Yang ketujuh ada idle jet atau saluran stasioner yang berfungsi sebagai menyediakan campuran bahan bakar saat mesin dalam posisi langsam atau idle. Selanjutnya ada jenis-jenis dari karburator. Yang pertama adalah karburator downdraft. Jadi aliran udara bergerak dari atas ke bawah. Yang kedua ada karburator side draft atau aliran udara dari samping. Yang ketiga ada karburator updraft atau aliran udara dari bawah ke atas. Selanjutnya ada diesel atau solar atau sistem
command rail. Jadi diesel atau solar sistem command rail adalah sistem penyaluran bahan bakar modern pada mesin diesel yang bekerja dengan cara menyalurkan bahan bakar bertekanan sangat tinggi secara terpusat ke rel atau rail bersama. Kemudian disemprotkan ke ruang bakar melalui injektor yang dikontrol secara elektronik. Dalam sistem ini, tekanan bahan bakar diatur oleh pompa tekanan tinggi dan disimpan dalam pipa command rail sebelum disalurkan ke setiap injektor sesuai kebutuhan mesin. Electronic Control Unit atau ECU berperan penting dalam mengatur waktu dan jumlah penyemprotan bahan bakar berdasarkan data dari berbagai sensor seperti tekanan udara, suhu mesin, dan putaran mesin. Keunggulan dari sistem command rail adalah pembakaran yang lebih sempurna, tenaganya lebih besar, getarannya lebih halus, emisi gas buang lebih rendah, serta konsumsi bahan bakar yang lebih hemat dibandingkan sistem konvensional. Selanjutnya ada komponen utama dari sistem command rail. Yang pertama ada eh, tangki bahan bakar, yaitu tempat penyimpanan solar sebelum dipompa. Selanjutnya yang kedua ada fuel filter atau saringan bahan bakar yang berfungsi sebagai menyaring kotoran dan air dari bahan bakar agar sistem tetap bersih. Yang ketiga ada feed pump atau pompa transfer, fungsinya untuk memompa bahan bakar dari tangki menuju pompa tekanan tinggi. Yang keempat ada high pressure pump atau pompa tekanan tinggi. Fungsinya untuk menaikkan tekanan bahan bakar hingga ribuan bar sebelum masuk ke command rail. Yang kelima ada command rail atau pipa tekanan tinggi yang berfungsi sebagai penampung sementara bahan bakar bertekanan tinggi yang akan disalurkan ke injektor. Yang keenam ada injektor elektronik yang berfungsi sebagai menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dengan jumlah dan waktu yang diatur oleh ECU. Yang ketujuh ada sensor dan ECU atau Electronic Control Unit yang berfungsi sebagai mengatur tekanan, waktu, dan jumlah penyemprotan bahan bakar berdasarkan kondisi mesin seperti putaran, beban, suhu, dan tekanan udara. Selanjutnya ada kelebihan sistem command rail. Yang pertama itu ada tekanan tinggi dan kontrol presisi dan menghasilkan pembakaran yang sempurna. Yang kedua itu efisiensi bahan bakar yang tinggi, lebih irit dibandingkan sistem lama. Yang ketiga ada emisi gas buang lebih rendah dan ramah lingkungan. Selanjutnya ada performa mesin yang lebih halus dan suara dieselnya lebih senyap. Yang terakhir adalah respon mesinnya cepat, jadi cocok untuk kendaraan yang modern. Selanjutnya terdapat kekurangan dari sistem command rail adalah yang pertama itu sistemnya kompleks dan mahal, yang kedua itu memerlukan perawatan dan bahan bakar yang bersih karena sensitif terhadap kotoran, yang ketiga itu jika rusak, biaya perbaikan tinggi karena membutuhkan alat diagnostik yang khusus. Selanjutnya itu ada cara kerja sistem command rail. Yang pertama itu eh, pompa bahan bakar atau feed pump mengambil tangki dan mengalirkannya ke fuel filter untuk dibersihkan. Yang kedua, dari filter, bahan bakar masuk ke pompa tekanan tinggi atau high pressure pump yang meningkatkan tekanan hingga 1000 sampai 2500 bar. Yang ketiga, solar bertekanan tinggi disalurkan ke common rail. Tempat bahan bakar disimpan sementara agar tekanannya tetap stabil. Yang keempat, sensor tekanan dan ECU memantau tekanan bahan bakar di dalam common rail. Yang kelima, saat ECU memerintahkan, injektor elektronik membuka dengan sangat cepat dan menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar sesuai jumlah yang dibutuhkan. Yang keenam, penyemprotan dilakukan beberapa kali dalam satu langkah pembakaran atau injection, main injection, dan post injection untuk menghasilkan pembakaran yang halus dan efisien. Yang terakhir, setelah pembakaran selesai, sensor oksigen dan sensor suhu memberikan umpan balik ke ECU untuk menyesuaikan siklus sebelumnya. Yang selanjutnya ada diesel boost.
Bospam. Jadi, diesel Bospam itu adalah sistem penyaluran bahan bakar pada mesin diesel yang menggunakan pompa injeksi mekanis buatan Bosch untuk mengatur tekanan dan jumlah solar yang disemprotkan ke ruang bakar. Sistem ini bekerja dengan prinsip tekanan tinggi yang dihasilkan oleh pompa plunger, di mana setiap silinder memiliki elemen pompa tersendiri yang menyalurkan bahan bakar secara presisi ke injektor sesuai urutan pembakaran mesin. Jadi, Bospam itu dikenal memiliki daya yang tahan tinggi, mudah diservis, dan tidak membutuhkan sistem elektronik yang rumit seperti common rail sehingga banyak digunakan pada kendaraan diesel konvensional seperti truk, bus, dan alat berat. Kelebihannya itu terletak pada keadaan dalam kondisi ekstrim dan kemampuannya bekerja dengan kualitas bahan bakar yang tidak ideal. Namun, kekurangannya adalah tingkat efisiensi pembakaran yang lebih rendah dan emisi yang lebih tinggi dibandingkan sistem diesel modern berbasis elektronik. Selanjutnya ada komponen utama dari diesel Bospam, yang pertama itu ada tangki bahan bakar atau full tangki, yaitu tempat menyimpan solar. Yang kedua ada full filter atau saringan bahan bakar, yang berfungsi untuk menyaring kotoran agar tidak merusak pompa dan injektor. Yang ketiga ada feed pump atau pompa pendahuluan, berfungsi sebagai mengalirkan bahan bakar dari tangki ke pompa injeksi utama. Yang keempat ada pompa injeksi atau injection pump yang berfungsi sebagai jantung sistem Bosch pump. Fungsinya itu untuk menekan bahan bakar hingga bertekanan tinggi dan menyalurkannya ke injektor. Yang kelima itu ada delivery valve atau katup pengantar. Fungsinya untuk menjaga tekanan bahan bakar agar tetap stabil saat pengiriman ke injektor. Yang keenam itu ada injektor atau injektor nozzle yang berfungsi untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar dalam bentuk kabut halus. Yang ketujuh ada governor atau pengatur kecepatan. Fungsinya untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dikirim sesuai putaran mesin agar kecepatannya mesin stabil. Selanjutnya ada jenis-jenis dari Bosch pump. Yang pertama adalah inline pump. Jadi inline pump itu setiap silinder memiliki satu plunger dan satu barrel tersendiri yang diatur oleh camshaft. Jadi biasanya digunakan pada mesin diesel besar seperti truk dan alat berat. Yang kedua ada distributor type atau VE pump. Jadi VE pump ini hanya memiliki satu plunger yang berputar untuk mendistribusikan bahan bakar ke semua silinder dan umumnya digunakan pada kendaraan diesel kecil seperti mobil penumpang dan pick-up. Jadi terdapat kesimpulan, sistem penyaluran bahan bakar pada kendaraan memiliki peran penting dalam menentukan efisiensi, tenaga, dan emisi mesin. Pada bensin injeksi, bahan bakar disemprotkan langsung oleh injektor secara presisi, sehingga pembakaran lebih efisien dan ramah lingkungan. Bensin bensin karburator menggunakan sistem hisap udara dan bensin secara mekanis, lebih sederhana namun kurang efisien dibanding injeksi. Sementara itu, pada mesin diesel, sistem common rail memanfaatkan tekanan tinggi dan kontrol elektronik untuk menyemprotkan solar secara akurat, menghasilkan tenaga besar dan emisi rendah. Sedangkan sistem Bosch pump masih menggunakan pompa mekanis yang handal, namun kurang presisi dibanding sistem common rail. Dengan demikian, perkembangan teknologi sistem penyaluran bahan bakar terus mengarah pada peningkatan efisiensi, performa, dan pengurangan emisi pada kendaraan bermotor. Selanjutnya ada rumus dari bensin injeksi. Eh, Soalnya tuh menghitung jumlah bahan bakar berdasarkan udara yang masuk dan perbandingan udara bahan bakar atau AVR. Rumusnya adalah eh, VF, V fuel sama dengan VD dikali RPM dikali FE dikali P air per 2 dikali 60 dikali AFR dikali P fuel. Jadi contohnya 2,0 liter
3000 rpm, jadi kebutuhannya itu 0,005 liter per second sama dengan 76 cc per injektor. Yang kedua adalah bensin karburator. Jadi bahan bakar keluar karena hisapan atau tekanan rendah di venturi. Rumusnya QV sama dengan CD dikali A dikali eh, akar dari akar dari 2 delta P per P fuel. Jadi semakin besar perbedaan tekanan delta P dan luas nozzle atau A, semakin banyak bensin yang keluar. Selanjutnya adalah descent common rail. Jadi rumusnya itu M sama dengan CD dikali A dikali akar 2P buka kurung P rail min P com. Contohnya itu CD-nya itu ada sama dengan 0,9 dan A-nya itu 3,14 dikali 10 pangkat min 8 meter kuadrat. P railnya itu 1,2 dikali 10 pangkat 8 PA. P com-nya itu 5 dikali 10 pangkat 6 PA. Jadi M-nya itu 3,9 dikali 10 pangkat min 3 kilogram per second. Hasilnya 3,9 gram per S per injektor. Yang selanjutnya itu adalah diesel bos pump yang rumusnya itu adalah VF sama dengan Pi D kuadrat per 4 dikali S. Contohnya itu diketahui diameternya itu 6 mm, S-nya itu 5 mm. Jadi VF-nya itu sama dengan 1,41 dikali 10 pangkat min 7 meter kubik sama dengan 0,141 mm kubik. Jadi hasilnya tuh 0,117 gram per langkah. Jadi cukup sekian presentasi saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang sistem pelumasan dan sistem pendinginan. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Yofi Reta Gustia dengan NPM 2414071067 dari kelas TEP A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan. Jadi, sistem pendinginan adalah suatu sistem pada motor bakar yang berfungsi untuk menjaga suhu kerja mesin agar tetap stabil dan berada pada batas ideal, sehingga proses pembakaran dapat berlangsung secara efisien dan komponen mesin tidak mengalami kerusakan akibat panas berlebih. Selama mesin beroperasi, terjadi pembakaran bahan bakar di ruang bakar yang menghasilkan suhu sangat tinggi. Dan tanpa sistem pendinginan, panas ini dapat menyebabkan overheating, piston memuai, oli pelumas menjadi rusak, bahkan mesin bisa macet. Sistem pendinginan bekerja dengan cara menyerap panas dari bagian mesin yang bersuhu tinggi, lalu melepaskannya ke udara melalui sirip pendingin atau ke cairan pendingin atau yang disebut dengan air coolant yang bersirkulasi di dalam saluran pendingin. Selain mencegah panas yang berlebih, sistem pendinginan juga membantu menjaga kestabilan suhu oli pelumas, mengurangi pemuaian komponen, dan memastikan mesin dapat bekerja dengan tenaga maksimal, efisiensi tinggi, serta umur pakai yang lebih lama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang fungsi sistem pendinginan. Jadi, fungsi sistem pendinginan adalah untuk mengatur dan menjaga suhu mesin agar tetap pada kondisi kerja yang ideal.
sehingga proses pembakaran di dalam ruang bakar dapat berlangsung dengan efisien dan komponen mesin terlindungi dari kerusakan akibat panas yang berlebih. Saat mesin bekerja, pembakaran bahan bakar menghasilkan panas yang sangat tinggi, dan tanpa sistem pendinginan, suhu tersebut dapat menyebabkan overheating yang berakibat pada pemuaian komponen, menurunnya kekentalan oli, serta keausan dan kerusakan pada piston, silinder, maupun kepala silinder. Melalui sistem pendinginan, panas dilepaskan ke lingkungan sehingga suhu mesin kembali stabil. Dengan demikian, sistem pendinginan berperan penting dalam menjaga kestabilan suhu, memperpanjang umur mesin, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan performa motor bakar tetap optimal di berbagai kondisi operasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jenis sistem pendinginan. Yang pertama, ada pendinginan udara atau air cooler, menggunakan aliran udara langsung untuk mendinginkan mesin melalui sirip-sirip logam pada silinder. Sederhana dan ringan, tapi kurang efektif untuk mesin yang besar. Yang kedua, ada pendinginan cairan atau water cooler. Jadi, water cooler ini menggunakan cairan pendingin yang disebut dengan coolant yang bersirkulasi melalui mesin. Cairan panas dibawa ke radiator, lalu didinginkan oleh udara dan kembali lagi untuk ke mesin. Jadi, water cooled ini lebih stabil dan cocok untuk mesin yang besar atau performa yang tinggi. Yang terakhir, ada pendinginan campuran antara oli dan air atau oil and water. Jadi, oli selain melumasi juga membantu mendinginkan mesin. Digabungkan dengan pendinginan udara atau cairan untuk efisiensi maksimal. Selanjutnya, komponen sistem pendinginan. Jadi yang pertama ada radiator atau tempat cairan panas dibuang ke udara. Selanjutnya ada water pump atau pompa air. Jadi fungsinya untuk memompa cairan pendingin ke seluruh mesin. Selanjutnya ada thermostat yang fungsinya untuk mengatur aliran cairan agar mesin cepat panas namun tidak overheat. Selanjutnya ada selang dan pipa yang fungsinya untuk mengalirkan cairan dari mesin ke radiator dan sebaliknya. Yang terakhir ada cairan pendingin atau coolant yang berfungsi untuk mengangkut panas dari mesin ke radiator. Selanjutnya ada cara kerja sistem pendinginan cairan. Yang pertama, pompa air memompa cairan pendingin ke blok mesin. Yang kedua, cairan menyerap panas dari silinder dan kapasitas dan kepala silinder. Yang ketiga, cairan panas dialirkan ke radiator. Yang keempat, radiator membuang panas ke udara melalui sirip-sirip dan kipas pendingin. Yang terakhir, cairan yang sudah dingin kembali ke mesin untuk menyerap panas lagi. Selanjutnya, ada cara untuk merawat sistem pendinginan. Jadi, caranya adalah dengan memeriksa secara rutin kondisi cairan pendingin atau coolant atau air radiator. Memastikan volumenya cukup dan tidak tercampur kotoran atau karat. Bersihkan sirip-sirip pendingin pada radiator atau blok mesin dari debu agar aliran udara tidak terhambat. Periksa juga kondisi selang dan sambungan agar tidak bocor, serta pastikan kipas pendingin dan termostat berfungsi dengan baik. Untuk motor berpendingin udara, jaga agar sirip pendingin selalu bersih dan tidak tertutup lumpur atau oli. Dengan perawatan rutin tersebut, sistem pendinginan dapat bekerja optimal dalam menjaga suhu mesin agar tidak mengalami overheating.
Selanjutnya ada rumus perhitungan panas. Jadi rumusnya adalah eh, Q sama dengan M dikali C dikali T. Keterangannya Q sama dengan jumlah panas atau joule, M sama dengan massa fluida atau pendingin atau kilogram, C adalah kalor jenis cairan pendingin atau J dikali kilogram eh, derajat Celcius. Selanjutnya ada selisih suhu derajat Celcius antara masuk dan keluar radiator. Contohnya, contoh soalnya, cairan pendingin 2 kilogram, kalor jenis 4.200 joule atau kilogram per kilogram derajat Celcius, suhu naik dari 70 derajat Celcius ke 90 derajat Celcius, Q sama dengan 2 dikali 4.200 dikali 90 minus 70 sama dengan 168.000 joule. Selanjutnya, ada sistem pelumasan. Jadi, sistem pelumasan itu adalah suatu sistem pada motor bakar yang berfungsi untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang bergerak agar gesekan antar komponen dapat dikurangi dan kausan dicegah. Oli pelumas membentuk lapisan tipis di antara permukaan logam sehingga komponen piston, poros engkol, dan knob-as dapat bergerak dengan halus tanpa saling bergesekan secara langsung. Selain sebagai pelindung dari gesekan, sistem pelumas juga berperan penting dalam mendinginkan komponen mesin karena oli membawa panas dari bagian yang bersuhu tinggi menuju bagian yang lebih dingin atau ke bak penampungan oli. Oli juga membantu membersihkan kotoran dan sisa pembakaran, melindungi permukaan logam dari karat, serta menjaga agar mesin tetap bekerja pada kondisi optimal. Dengan sistem pelumasan yang baik, mesin akan memiliki umur pakai lebih lama, efisiensi kerja tinggi, dan resiko kerusakan akibat panas maupun gesekan dapat diminimalkan. Selanjutnya ada fungsi sistem pelumasan. Jadi fungsinya adalah untuk mengurangi gesekan dan kausan antar komponen mesin yang saling bergesekan, serta menjaga agar semua bagian mesin dapat bekerja dengan lancar dan tahan lama. Saat mesin beroperasi, komponen seperti piston, poros engkol, dan batang penghubung bergerak dengan kecepatan tinggi dan menghasilkan panas, sehingga dibutuhkan lapisan oli pelumas yang berfungsi sebagai film pelindung agar logam tidak bergesekan secara langsung. Selain itu, sistem pelumasan juga berperan dalam mendinginkan komponen mesin dengan membawa panas dari bagian yang bersuhu tinggi ke bak penampung oli, membersihkan kotoran dari serpihan logam, serta melindungi permukaan logam dari karat dan korosi. Dengan berfungsinya sistem pelumasan yang baik, maka mesin dapat bekerja secara efisien, awet, dan terhindar dari kerusakan akibat panas maupun gesekan yang berlebihan. Selanjutnya ada jenis sistem pelumasan. Yang pertama, sistem pelumasan basah atau wet sump. Pada sistem ini, oli disimpan di bak oli yang terletak di bagian bawah mesin. Pompa oli akan menyedot oli dari bak tersebut dan menyalurkannya ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Sistem ini sederhana, banyak digunakan pada motor dan mobil biasa karena perawatannya lebih mudah. Yang kedua, ada sistem pelumasan kering atau dry sump. Pada sistem ini, oli disimpan di tangki terpisah dari mesin. Pompa oli akan menyalurkan oli ke mesin, lalu mengembalikannya lagi ke tangki. Sistem ini menjaga tekanan oli tetap stabil meski kendaraan berekreasi atau berada di medan miring, sehingga sering digunakan pada kendaraan balap atau mesin berperforma tinggi. Selanjutnya ada komponen sistem pelumasan. Yang pertama ada bak oli atau oil pan.
yang berfungsi sebagai tempat menampung oli sebelum dipompa ke seluruh bagian mesin. Yang kedua adalah pompa oli atau oil pump yang berfungsi sebagai memompa oli dari bak oli dan menyalurkannya ke komponen mesin yang bergerak. Yang ketiga ada filter oli atau oil filter yang berfungsi sebagai menyaring kotoran, debu, dan partikel logam dari oli agar tidak merusak mesin. Yang keempat ada saluran oli atau oil passage yang berfungsi sebagai jalur tempat oli mengalir ke bagian-bagian mesin seperti poros engkol, piston, dan camshaft. Yang kelima ada katup pengatur tekanan atau pressure relief valve yang berfungsi sebagai menjaga tekanan oli tetap stabil agar tidak berlebihan. Yang keenam ada oil strainer atau saringan oli kasar yang berfungsi sebagai penyaring kotoran besar sebelum oli masuk ke pompa. Yang ketujuh ada oil gauge atau dipstick yang digunakan untuk memeriksa ketinggian atau volume oli di dalam mesin. Jadi selanjutnya ada cara kerja sistem pelumasan. Jadi, cara kerja sistem pelumasan pada motor bakar adalah ketika mesin dihidupkan, pompa oli mulai bekerja dengan menyedot oli dari bak oli atau oil pan melalui saringan kasar atau oil strainer. Oli kemudian ditekan dan dialirkan melalui saliran oli atau oil passage menuju ke bagian-bagian mesin yang bergerak seperti poros engkol, piston, dan camshaft. Saat melewati filter oli, kotoran dan partikel logam disaring agar tidak ikut bersirkulasi. Oli yang telah oli yang telah melumasi dan menyerap panas dari komponen mesin kemudian kembali ke bak oli untuk didinginkan dan digunakan kembali. Proses ini berlangsung terus-menerus selama mesin beroperasi untuk memastikan semua komponen tetap terlindungi, tidak cepat aus, dan bekerja dengan halus. Selanjutnya ada cara merawat sistem pelumasan. Cara merawat sistem pelumasan adalah dengan mengecek kondisi dan volume oli secara berkala, menggantinya sesuai jadwal yang direkomendasikan pabrik. Biasanya setiap 2.000 atau 3.000 kilometer untuk motor. Gunakan oli dengan spesifikasi yang sesuai agar pelumasan maksimal. Pastikan tidak ada kebocoran pada seal, gasket, atau baut pembuangan oli. Bersihkan filter oli atau ganti jika sudah kotor, karena kotoran dapat menghambat sirkulasi pelumas. Dengan melakukan perawatan yang teratur, sistem pelumasan akan selalu bekerja efektif untuk melindungi mesin dari gesekan, panas berlebih, serta memperpanjang umur komponen. Terdapat rumus untuk tekanan oli, yaitu P sama dengan F per A. Eh, jadi, P itu adalah tekanan oli atau Pascal atau bar. Untuk F adalah gaya pompa oli atau Newton. Untuk A adalah luas penampang saluran oli atau meter kuadrat. Terdapat contoh soal. Jadi, jika pompa oli menghasilkan gaya 200 Newton dan luas saluran oli 0,0005 meter kuadrat, maka P sama dengan 200 per 0,0005 sama dengan 40.000 PA atau 4 bar. Yang terakhir, terdapat kesimpulan. Jadi, sistem pelumas itu berfungsi untuk mengurangi gesekan dan keausan antar komponen mesin yang saling bergerak. Selain itu, pelumasan juga membantu mendinginkan, membersihkan, melindungi dari karat, dan menjaga performa mesin agar tetap optimal. Dengan sistem pelumasan yang baik, mesin bekerja lebih halus dan tahan lama, gesekan antar komponen dapat diminimalkan, suhu mesin lebih stabil karena oli juga berperan membantu pendinginan, dan yang terakhir, efisiensi bahan bakar meningkat dan emisi gas buang lebih bersih. Jadi, cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Eh,
Akhir kata dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul tentang sistem kelistrikan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Jadi, nama saya adalah Yofi Reta Gustia dengan NPM 2414071067 dari kelas TEP A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih sistem kelistrikan. Jadi, sistem kelistrikan adalah rangkaian atau sistem yang berfungsi untuk menghasilkan, mengatur, dan mendistribusikan energi listrik yang dibutuhkan motor agar dapat beroperasi dengan baik. Sistem ini sangat penting karena motor bakar modern menggunakan listrik untuk beberapa fungsi, terutama untuk menghidupkan mesin, pengapian, dan pengoperasian komponen elektronik. Selanjutnya ada komponen utama. Yang pertama ada aki atau baterai. Jadi aki atau baterai fungsinya itu menyimpan energi listrik untuk starter dan perangkat elektronik. Yang kedua ada alternator atau dinamo. Jadi alternator atau dinamo itu menghasilkan listrik saat mesin hidup dan mengisi aki. Selanjutnya ada sistem pengapian atau coil, busi, dan distributor atau ECU untuk pengapian elektronik. Yang keempat ada starter motor. Jadi starter motor itu fungsinya untuk mengubah energi listrik dari aki menjadi energi mekanik untuk memutar mesin. Yang kelima ada fuse dan relay. Jadi, fuse dan relay itu pelindung dan pengatur aliran listrik ke berbagai komponen. Yang keenam ada saklar dan kabel. Jadi, saklar dan kabel itu fungsinya untuk menghubungkan dan menyalurkan listrik ke semua bagian motor bakar. Selanjutnya, ada jenis sistem kelistrikan. Yang pertama, ada sistem kelistrikan konvensional. Jadi, sistem kelistrikan konvensional ini menggunakan koil, busi, dan distributor mekanik. Jadi, sistem kelistrikan konvensional ini lebih sederhana tetapi membutuhkan perawatan rutin pada distributor dan kabel. Yang kedua ada sistem kelistrikan elektronik atau EFI atau digital. Jadi, sistem kelistrikan elektronik ini menggunakan ECU, sensor, dan pengapian elektronik. Dan sistem kelistrikan elektronik ini lebih presisi, efisien, dan minim perawatan dibanding sistem konvensional. Selanjutnya ada rangkaian pada kelistrikan motor bakar. Yang pertama ada rangkaian starter, ada aki, kunci kontak, dan starter motor. Yang kedua rangkaian pengapian, ada aki, kunci kontak, koil, dan busi. Yang ketiga ada rangkaian lampu, ada aki atau alternator, fuse, saklar, dan lampu. Yang keempat ada rangkaian pengisian, ada alternator, regulator, dan aki. Selanjutnya, ada fungsi sistem kelistrikan. Yang pertama, menghasilkan percikan api untuk pengapian. Jadi, sistem pengapian itu membutuhkan listrik untuk menghasilkan percikan api di busi. Percikan ini membakar campuran bahan bakar dan udara di ruang bakar agar mesin bisa bekerja. Koil, distributor, atau sistem pengapian elektronik pada motor modern dan busi saling bekerja sama untuk memastikan percikan api muncul tepat waktu sesuai putaran mesin. Jika sistem kelistrikan terganggu, percikan api bisa lemah atau tidak muncul sama sekali, sehingga mesin sulit bahkan tidak bisa dinyalakan.
Selanjutnya, yang kedua ada untuk menghidupkan mesin. Jadi, fungsi utama dari sistem kelistrikan ini adalah menyediakan daya untuk starter motor. Starter motor akan memutar mesin saat kita menyalakan kunci. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, mesin tidak akan bisa karena tidak ada tenaga untuk memulai putaran awal mesin. Sistem kelistrikan juga memastikan aliran listrik dari aki ke starter motor lancar dan stabil. Selanjutnya, terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan. Yang pertama, rentan terhadap kerusakan. Jadi, sistem kelistrikan terdiri dari banyak komponen dan kabel yang saling terhubung. Jika salah satu rusak, bisa mengganggu seluruh sistem. Contohnya, kabel putus atau terkelupas. Otomatis arus listrik tidak tersalurkan. Selanjutnya, sambungan longgar. Otomatis arus tidak stabil. Selanjutnya ada CDI atau spool rusak. Otomatis motor tidak bisa menyala. Yang kedua, ada sensitif terhadap air dan kelembapan. Jadi, sistem kelistrikan itu mudah terganggu oleh air, hujan, atau kelembapan tinggi. Jika ada air masuk ke konektor atau soket, yang bisa terjadi hubungan pendek atau short circuit. Selanjutnya, motor bisa mati mendadak atau pengapian tidak stabil. Selanjutnya, ada masalah umum pada sistem kelistrikan. Yang pertama, busi mati atau percikan api lemah. Otomatis, mesin akan sulit hidup atau tidak bertenaga. Yang kedua, aki soak atau tekor. Jadi, starter motor tidak berfungsi atau lampu redup. Yang ketiga, ada fuse putus. Akibatnya, ada beberapa perangkat listrik mati secara tiba-tiba. Yang keempat, ada kabel konslet atau putus yang mengakibatkan aliran listrik terganggu, beberapa komponen tidak bekerja secara stabil. Yang kelima, ada alternator rusak yang terjadi, aki tidak berisi, motor tergantung sepenuhnya pada daya aki. Selanjutnya ada perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama, periksa aki secara rutin dan bersihkan terminalnya. Yang kedua, periksa kabel, saklar, dan konektor agar tidak longgar atau korosi. Yang ketiga, ganti fuse yang rusak sesuai dengan kapasitas. Yang keempat, bersihkan dan ganti busi bila aus. Yang terakhir, cek koil, regulator, dan alternator secara berkala. Ada pula tujuan dari perawatan sistem kelistrikan. Yang pertama, menjaga sistem pengapian agar tetap kuat dan stabil. Yang kedua, menjamin lampu, klakson, dan indikator bekerja secara normal. Yang ketiga, mencegah kerusakan akibat hubungan pendek atau konsleting. Dan yang keempat, memperpanjang umur komponen kelistrikan seperti busi, aki, CDI, koil, dan spool. Yang terakhir, menjaga performa mesin tetap optimal dan efisien. Selanjutnya, ada contoh perhitungan. Yang pertama, menghitung arus lampu motor. Jadi, tegangan aki 12 volt, daya lampu 24W. Rumusnya adalah I sama dengan P per V. Jadi, I sama dengan 24 per 12 sama dengan 2 ampere. Artinya, lampu tersebut membutuhkan arus 2 ampere dari aki. Contoh yang kedua, yaitu menghitung hambatan busi atau coil. Jadi, diketahui tegangan akinya 12 volt, arus koilnya 3 ampere. Jadi, rumusnya adalah R sama dengan V per I. Jadi, R sama dengan 12 per 3 dengan memperoleh hasil 4 ohm.
Jadi, artinya hambatan koil motor adalah 4 ohm untuk arus 3 ampere. Yang terakhir, ada kesimpulan. Jadi, sistem kelistrikan pada motor bakar dua tak berperan sangat penting untuk yang pertama, menjalankan proses pengapian dan pembakaran. Yang kedua, menyalakan dan mengatur berbagai komponen pendukung. Dan yang ketiga, menjamin efisiensi dan performa mesin tetap optimal. Tanpa sistem kelistrikan yang baik, motor tidak akan bisa hidup atau bekerja secara normal. Cukup sekian presentasi dari saya tentang sistem kelistrikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf dan semoga apa yang saya jelaskan bisa bermanfaat dan bisa dipelajari dengan baik untuk kita semua. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, di sini saya akan menjelaskan PPT saya yang berjudul Sistem Transmisi Manual dan Matic. Sebelum mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Yovira Tagustia dengan NPM 2414071067 dari tab A. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu sistem transmisi. Jadi, sistem transmisi adalah rangkaian komponen pada kendaraan yang berfungsi untuk menyalurkan dan mengatur tenaga dari mesin ke roda penggerak agar kendaraan dapat berjalan dengan kecepatan dan torsi yang sesuai dengan kebutuhan. Sistem ini memungkinkan mesin yang memiliki putaran tinggi dan torsi rendah untuk disesuaikan sehingga mampu menggerakkan kendaraan secara efisien dalam berbagai kondisi jalan dan beban. Komponen utama sistem transmisi meliputi kopling, gearbox atau transmisi, manual maupun otomatis, poros propeller, diferensial, dan poros penggerak roda. Melalui mekanisme perpindahan gigi, sistem transmisi dapat meningkatkan torsi saat kendaraan membutuhkan tenaga besar, seperti saat menanjak atau menurunkan torsi untuk efisiensi bahan bakar saat kecepatan tinggi. Dengan demikian, sistem transmisi memiliki peran penting dalam menjaga performa, kenyamanan, dan efisiensi kendaraan secara keseluruhan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang transmisi manual. Jadi, transmisi manual adalah jenis sistem transmisi pada kendaraan yang pengoperasian perpindahan giginya dilakukan secara langsung oleh pengemudi menggunakan tuas porsnelling, dan pedal kopling. Pada transmisi ini, pengemudi harus menekan pedal kopling untuk memutuskan sementara hubungan antara mesin dan roda, lalu memindahkan tuas gigi ke posisi yang diinginkan agar tenaga dari mesin dapat disesuaikan dengan kecepatan dan kondisi jalan. Transmisi manual umumnya terdiri dari komponen utama seperti kopling, poros input dan output, roda gigi, serta tuas pemindah gigi. Keunggulan transmisi manual antara lain efisiensi bahan bakar yang lebih baik, biaya perawatan lebih rendah, dan kontrol penuh terhadap tenaga serta kecepatan kendaraan. Namun, sistem ini membutuhkan keterampilan dan konsentrasi lebih tinggi dari pengemudi karena harus melakukan koordinasi antara pedal kopling dan tuas gigi selama berkendara. Jadi, transmisi manual memiliki fungsi. Yang pertama,
mengubah momen pontir atau torsi dan kecepatan putar. Yang kedua, menghubungkan dan memutus tenaga dari mesin ke roda. Yang ketiga, mengubah arah putaran atau maju mundur. Yang keempat, menyesuaikan tenaga sesuai kondisi jalan. Selanjutnya ada komponen utama transmisi manual. Yang pertama ada kopling yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutus tenaga mesin ke transmisi. Yang kedua ada gearbox atau gearset yang berfungsi untuk mengubah rasio torsi dan kecepatan. Yang ketiga ada input shaft atau poros utama yang berfungsi menerima tenaga dari mesin. Yang keempat ada counter shaft atau poros menengah yang berfungsi untuk menurunkan tenaga ke output. Yang kelima ada output shaft atau poros keluaran yang berfungsi sebagai mengirim tenaga ke gardan atau roda. Yang keenam ada shift lever atau selector fork yang berfungsi untuk memindahkan gigi secara manual. Selanjutnya ada kelebihannya. Yang pertama adalah biaya perawatan yang lebih murah. Jadi, kopling dan gigi biasanya lebih ekonomis dibandingkan dengan CVT. Yang kedua, lebih awet. Jadi, mekanismenya tuh sederhana, lebih tahan lama jika dirawat dengan baik. Yang ketiga, ada kontrol penuh Yang ketiga ada kontrol penuh. Jadi, pengendara bisa menentukan gigi sesuai dengan kebutuhan, lebih responsif untuk akselerasi dan tanjakan. Selanjutnya terdapat kekurangan. Yang pertama itu membutuhkan keterampilan, jadi harus bisa mengatur kopling dan gigi, dan sulit untuk pemula. Yang kedua itu ada tidak nyaman ketika macet, jadi stop and go. Jadi membuat kaki cepat lelah karena harus menekan kopling terus-menerus. Yang ketiga ada kurang nyaman untuk pemakaian santai. Jadi perlu konsentrasi yang lebih saat berkendara di kota. Selanjutnya ada transmisi matic. Jadi transmisi matic atau transmisi otomatis itu adalah sistem sistem transmisi pada kendaraan yang dapat melakukan perpindahan gigi secara otomatis tanpa perlu campur tangan pengemudi menggunakan pedal kopling. Jadi sistem ini bekerja dengan memanfaatkan komponen seperti torque, convert, planetary, gearset, dan sistem hidrolik atau elektronik untuk menyesuaikan roda gigi sesuai dengan kecepatan kendaraan dan beban mesin. Dengan adanya transmisi matic, pengemudi hanya perlu mengoperasikan pedal gas dan rem, sehingga berkendara menjadi lebih mudah dan nyaman, terutama di kondisi lalu lintas padat. Jadi keunggulan transmisi otomatis adalah kemudahan pengoperasian, perpindahan gigi yang halus, serta kenyamanan berkendara yang lebih tinggi. Namun, sistem ini umumnya memiliki konsumsi bahan bakar yang sedikit lebih tinggi dan biaya perawatan yang lebih mahal dibandingkan dengan transmisi manual, karena struktur dan mekanismenya yang lebih kompleks. Selanjutnya ada fungsi dari transmisi matic adalah satu, mengubah dan menyesuaikan torsi mesin. Yang kedua, mengubah perbandingan gigi secara otomatis. Yang ketiga, menyalurkan tenaga mesin ke roda penggerak. Yang keempat, memungkinkan kendaraan berjalan maju, mundur, atau diam, atau netral. Yang terakhir, meningkatkan kenyamanan dan efisien berkendara. Selanjutnya ada komponen utama transmisi matic. Yang pertama ada torque converter, yaitu menggantikan fungsi kopling dan memperbesar torsi. Yang kedua ada planetary gearset yang berfungsi untuk mengatur rasio percepatan.
Yang ketiga ada hydraulic control system yang berfungsi mengatur perpindahan gigi otomatis. Yang keempat ada valve body yang berfungsi sebagai mengontrol aliran oli tekanan. Yang kelima ada ATV atau Automatic Transmission Fluid yang berfungsi sebagai oli khusus untuk transmisi otomatis. Terdapat pula kelebihan yang pertama, lebih mudah digunakan. Jadi, kita tidak perlu menginjak kopling atau memindahkan gigi secara manual. Jadi, pengemudi itu cukup mengatur pedal gas dan rem saja. Yang kedua itu perpindahan gigi lebih halus. Jadi, sistem transmisi matic ini mengatur perpindahan gigi sesuai dengan kecepatan dan beban mesin, sehingga akselerasi terasa lebih lembut tanpa hentakan. Yang terakhir itu cocok untuk pemula. Jadi, transmisi matic ini lebih mudah dipelajari bagi pengendara baru karena pengoperasiannya itu cukup sederhana. Terdapat pula kekurangannya. Yang pertama itu tenaganya kurang responsif. Jadi, akselerasi kadang terasa lambat dibandingkan dengan transmisi manual pada putaran tinggi. Yang kedua, ada potensi panas berlebih. Jadi, jika sering digunakan untuk beban berat atau tanjakan panjang, bisa jadi potensinya tuh dapat panas berlebihan. Yang ketiga itu biaya perawatan perawatan CVT lebih mahal. Jadi belt atau roller CVT itu perlu diganti secara berkala, maka biaya perawatannya itu lebih mahal. Jadi terdapat fungsi transmisi manual dan transmisi matic pada dasarnya itu sama, yaitu untuk menyalurkan tenaga dari mesin ke roda penggerak, serta mengatur besar kecilnya torsi dan kecepatan kendaraan agar sesuai dengan kondisi jalan. Namun, cara kerja keduanya itu berbeda. Pada transmisi manual, fungsi utamanya itu memberikan pengemudi kendali penuh dalam memilih rasio gigi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya, gigi rendah untuk torsi besar pada menanjak atau membawa beban berat, dan gigi tinggi untuk efisiensi bahan bakar saat kecepatan tinggi. Sedangkan pada transmisi matic atau otomatis, fungsi utamanya itu untuk melakukan perpindahan gigi secara otomatis berdasarkan kecepatan kendaraan dan beban mesin tanpa perlu pengemudi menginjak pedal kopling atau memindahkan tuas gigi secara manual. Dengan demikian, kedua sistem ini sama-sama berfungsi untuk mengatur tenaga mesin agar kendaraan dapat berjalan efisien. Namun transmisi matic lebih menekankan pada kenyamanan dan kemudahan berkendara, sementara transmisi manual lebih menonjolkan kontrol dan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya itu ada perhitungan dasar. Jadi terdapat rumus dasar transmisi matic. Transmisi matic itu memiliki dua tahap utama. Yang pertama itu ada torque converter, yaitu memperbesar torsi dengan rasio tertentu, biasanya 2:1. Yang kedua ada planetary gear set, yaitu menentukan rasio gigi 1, 2, dan sebagainya. Jadi rumus total rasio itu ada I total sama dengan ITC dikali I gear. Kalau torsi output itu rumusnya T2 sama dengan T1 dikali I total dikali eta. Selanjutnya ada rumus dasar transmisi manual. Yang pertama ada rasio transmisi, rumusnya itu I sama dengan Z2 per Z1 sama dengan N1 per N2. Jadi Z-nya itu adalah jumlah gigi, N-nya itu adalah putaran. Yang kedua ada rumus putaran output, yaitu N2 sama dengan N1 per I. Keterangannya adalah RPM. Yang selanjutnya ada torsi output dengan rumus T2 sama dengan T1 dikali I dikali eta. Jadi etanya itu adalah efisiensi 0,85 sampai 0,95. Selanjutnya ada kecepatan sudut.
dengan rumus sama dengan 2 pi n per 60. Mohon maaf. Jadi yang keempat itu adalah kecepatan sudut. Omega sama dengan 2 pi n per 60. Keterangannya RAD per S. Selanjutnya ada daya, yaitu P sama dengan T dikali omega. Keterangannya itu watt. Selanjutnya ada contoh soal transmisi manual. Soal yang pertama, rasio dan putaran. Jadi roda gigi penggerak memiliki 20 gigi, sedangkan roda gigi yang digerakkan memiliki 60 gigi. Jika putaran mesin penggerak adalah 1200 rpm, hitunglah putaran output. Jadi jawabannya adalah I sama dengan Z2 per Z1 sama dengan 60 per 20 sama dengan 3. N2 sama dengan N1 per 1 sama dengan 1200 per 3 sama dengan 400 rpm. Selanjutnya adalah contoh soal transmisi matic atau otomatis. Jadi soal ini tentang total rasio transmisi. Diketahui rasio torque converter atau TC sama dengan 2 dibanding 1. Selanjutnya rasio gear planet gigi 1 sama dengan 3 dibanding 1. Pertanyaannya, hitung rasio total transmisi. Jadi jawabannya adalah I total sama dengan ITC dikali I gear sama dengan 2 dikali 3 sama dengan 6. Kesimpulannya, transmisi matic itu lebih nyaman, mudah, cocok untuk pemula dan macet, tapi lebih mahal perawatan dan akselerasinya kadang kurang. Yang untuk kesimpulan transmisi manual itu, jadi transmisi manual itu lebih murah, awet, kontrol penuh, lebih responsif, tapi lebih melelahkan dan sulit untuk pemula. Cukup sekian dari presentasi saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Terima kasih, saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.